Tulisannya hamida, ha, mim dan dal, artinya pujian. Dan pujian itu Allah Subhanahu wa taala langsung mengunci. Di dalam surah Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Maka Allah langsung yang mengunci bahwa tiada yang pantas untuk dipuji melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Di semesta alam ini tiada lagi yang pantas untuk kita puji, tiada lagi yang pantas untuk kita sembah, tiada lagi yang kita mintai pertolongan kepadanya, tiada lagi yang mampu berbuat melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maksud daripada walahul hamdu. Segala puji hanya milik Allah. Itu Pak, indal khaliq, di sisi Tuhan. Hanya Allah yang pantas untuk kita puji. Wa indal makhluk, dan di sisi makhluk ada manusia yang paling sempurna, ada manusia yang paling mulia, yang Allah langsung memujinya, yang Allah langsung menyandingkan namanya dengan nama seorang makhluk ini. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pujian kita Bapak Ibu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di dalam bahasa Arab dikenal dengan madiha yamdahu, madhun. Pujian kita kepada Nabi itu pujian kita kepada makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, keliru kalau misalkan nih Bapak Ibu sedang di luar atau sedang di pengajian mano, atau misalkan sedang berada di perkumpulan mano, ada yang mengatakan, jangan muji Nabi kelewatan. Nanti ente ikut-ikutan kepada orang-orang Nasrani, orang-orang Nasrani dan orang Yahudi. Jangan muji Nabi kelewatan. Jangan dengerin Pak. Jangan dengerin. Karena kita sudah tahu batasannya. Tiada yang pantas, tiada yang kita puji di sisi Tuhan ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sampai situ. Kemudian yang patut kita puji tiadalah manusia yang patut kita puji melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala bentuk pujian yang sempurna itu hanya milik beliau di sisi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka secinta apapun, sebanyak apapun kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan menuhankan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata-kata itu Pak, saya pun pernah dengar. Ketika kami sedang berkunjung di sebuah tempat, itu apa salawatan banyak-banyak? Tidak usah salawatan banyak-banyak. Tidak usah kelewatan. Cinta dengan ahlil bait itu tidak usah kelewatan, kata dia. Tidak usah terlalu lebay, tidak usah terlalu berlebihan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah lindungi kita dari perbuatan yang demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita yang di luar sana yang masih sempit di dalam pemikiran. InsyaAllah Allah luaskan. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bentuk kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah dengan mengimani, mempercayai apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kita untuk senantiasa berbuat kebaikan, mengajak kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Kita imani, kita percayai apa yang diperintahkan Nabi itu hal yang terbaik. Apa yang dilarang oleh Nabi itu adalah hal yang tidak boleh kita lakukan, dan itu adalah hal yang dapat membuat kita mudarat. Seperti contoh gini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Terkadang
kita itu tidak percaya kalau tidak ada bukti. Itu pikiran kita, Pak. Dan itu memang rasanya perbuatan yang manusiawi. Tapi seharusnya perbuatan itu kita hilangkanlah dikit demi sedikit. Seperti contoh Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, la tashrabanna ahadukum qa'iman, faman yasrab falyastaqi. Janganlah, kata Nabi, engkau minum dalam keadaan berdiri. Kalaulah engkau telah meminumnya, falyastaqi, maka engkau muntahkan, kata Nabi. Itu buat perintah Nabi kepada kita. Kalau kita ini sebagai manusia biasa, terkadang kita tidak percaya dengan yang disampaikan Nabi itu. Perasaan aku minum berdiri biasa-biasa baik. Tidak ada membuat diriku sakit, atau tidak membuat badanku cedera dan lain sebagainya. Kemudian dengan senantiasa minum berdiri, makan berdiri dan lain sebagainya. Sadarnya kapan, Pak? Sadarnya nanti ketika sudah umur 40, 45, 50, dokter memvonis, Pak, maaf Pak, Bapak kena penyakit ginjal. Apa sebab, Pak? Karena semasa mudanya, karena semasa hidupnya mengabaikan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu, Pak, banyak dari ilmuwan-ilmuwan yang non-muslim, tidak beragama Islam, meneliti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Pak, orang kafir, Pak, meneliti hadis ini. Apa yang dimaksud oleh Nabi, kenapa tidak boleh minum berdiri? Dan barang siapa yang minum disuruh muntahin. Maka ketika itu ditelitilah bahwa ketika minuman itu masuk ke dalam kerongkongan kita, kemudian mengalirlah dia ke bagian lambung, kemudian masuk ke dalam bagian usus kita, Pak. Sebelum masuk ke dalam bagian usus, sesuatu yang masuk dari dalam perut kita itu akan disaring terlebih dahulu oleh ginjal. Maka ditelitilah oleh dokter, ketika ginjal itu duduk, ketika ginjal dalam kondisi kita sedang duduk, maka saringannya berfungsi. Akan tetapi ketika kita sedang berdiri, maka saringan itu, Pak, kondisinya terbuka. Jadi apapun yang melalui dari ginjal itu ketika masuk dalam kita berdiri, maka sesuatu itu akan masuk ke dalam usus kita tanpa dengan penyaringan. Di situ baru kita sadar, oh ya Allah, aku selama ini sudah mengabaikan apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diteliti, Pak, oleh orang-orang kafir. Apalagi contohnya, Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menggunakan perhiasan bagi laki-laki. Tidak boleh kita memakai emas bagi laki-laki. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak aku perbolehkan menggunakan emas, menggunakan sutra bagi umatku yang laki-laki, dan aku perbolehkan bagi yang perempuan. Kalau kita, apa pula seperti itu? Mentang-mentang saya ini kebetulan duit lagi banyak, kebetulan rezeki lagi berlimpah. Sayang nih kalau tidak pakai emas. Cowok nih kondisinya, laki-laki, pria. Nak pakailah cincin emas. Saya nak pakailah kalung emas. Hadis Nabi Muhammad SAW sudah menyebutkan tadi, tidak boleh bagi laki-laki menggunakan emas. Kemudian, Pak, pada masa kita yang kekinian ini, sudah mulai masuk masa modern, adalah seorang ilmuwan, orang kafir lagi, Pak, yang neliti.
ditelitilah dari hadis Nabi Muhammad SAW itu, maka bagi seorang laki-laki yang menggunakan emas, jadi Pak, emas itu ada sebuah molekul namanya. Emas itu punya zat, yang mana zat itu akan masuk ke dalam pori-pori tubuh. Di tubuh yang kita pakaikan, yang kita sematkan. Zat-zat itu akan masuk ke dalam tubuh dan akan menumpuk, tidak bisa keluar. Dan itulah yang semakin lama semakin menumpuk di badan, kemudian dapat menyebutkan atau dapat menimbulkan namanya penyakit Alzheimer. Itu diteliti Pak oleh dokter. Apa penyebabnya Ustadz? Penyebabnya penuaan dini. Badannya cepat tua, badannya cepat lemah, badannya tidak sesuai dengan umur. Umur masih 40 tapi serasa sudah 60 tahun. Kenapa Pak? Karena menggunakan emas. Ustadz, kenapa diperbolehkan bagi wanita? Diteliti oleh seorang dokter, oh ternyata zat yang masuk di dalam tubuh wanita tersebut keluar ketika mereka sedang haid. Keluarlah zat dan molekul itu dan tidak menumpuk pada tubuh seorang wanita. Oh, ternyata itu yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman dahulu Pak belum ada meneliti macam itu, belum ada. Alat-alat mikroskop dan lain sebagainya belum ada. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kepada beliau di dalam hati beliau, di dalam diri beliau, dan ketahuilah setiap apa yang disampaikan oleh Nabi, setiap apa yang diperbuat oleh Nabi, setiap apa yang disetujui oleh Nabi, itu semua adalah perkara yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Pak, kalau kita ini serba kekurangan, serba salah, serba banyak kekeliruan, serba banyak dosa dan lain sebagainya. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dijamin langsung oleh Allah maksum indallah, terpelihara dari segala macam dosa dan kekeliruan. Yang jamin Pak bukan ketua RT, yang jamin Pak bukan presiden, yang jamin langsung Sang Pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjamin bahwa Nabi Muhammad SAW akan dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Dan apa-apa yang disampaikan oleh Nabi adalah perbuatan yang benar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan lagi oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau menyampaikan atau menyebutkan ayat La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tiadalah manusia, tiadalah seorang hamba akan diuji melainkan akan kesanggupan seorang hamba tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pandang Pak, kalau kita lihat, kita ini manusia banyak ngeluhnya. Tidak ada duit hari ini ngeluh Allah tidak ngasih rezeki. Tidak ada makanan hari ini ngeluh Allah tidak ngasih makanan. Tidak ada nikmat hari ini, tidak ada tenang hatinya hari ini, marah murka kepada Allah, Allah tidak memberi ketenangan. Kita tuh perilakunya Pak ngeluh terus. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika rasa di dalam diri ini selalu memandang akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perasaan itu Pak tidak akan muncul di dalam diri kita. Contoh seperti ini Pak. Misal,
Misal bapak, ibu lagi tidak punya duit, lagi tidak punya rezeki berupa duit, berupa harta. Maka bapak ibu jangan pandang di sisi itunya, Pak. Bapak pandang di sisi lain akan tanda-tanda kekuasaan Allah. Alhamdulillah, saya masih bisa napas dengan murah dan tanpa bayar, gratis. Sedangkan kita sekarang nih tidak ada yang gratis. Masuk WC-nya bayar 2.000, mandi 5.000. Pak, oksigen, Pak. Belum tentu di setiap rumah sakit itu kita bisa beli. Nah, macam mana kalau tabung oksigen tadi habis? Kalaulah kita bernapas dengan oksigen, perlulah kita nyari. Udah nyari, perlu keluar duit lagi dan belum tentu dapat. Oh, barulah sadar. Oh ya Allah, ternyata inilah rezekimu yang paling mulia, ya Allah. Rezekimu yang paling luar biasa. Kalaulah aku tidak memilikinya, napas dengan gratis sekarang, mungkin aku sudah tidak bisa bernapas lagi. Di situ kita pandang, Pak. Lagi tidak ada makanan. Makanan adanya ya cuman ikan asin lagi, balik lagi ke ikan asin, balik lagi ke nasi. Pak, ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan pandang ikan asinnya, jangan pandang nasinya, tapi pandanglah, alhamdulillah ya Allah, hamba bisa makan dengan mudah. Tidak seperti orang-orang yang sedang mengalami kesulitan dalam makan. Pak, ada Pak dari saudara-saudara kita yang makan itu harus melalui dubur, harus melalui bagian bawah, Pak. Itu disedot makan, ditembak, supaya bisa memenuhi kebutuhannya, kebutuhan badannya. Ditembak dari bawah, karena mulutnya tidak bisa nerima lagi. Kalaulah kita pandang itu, Pak, itulah rezeki Allah berupa makanan yang sudah kita dapat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ini selalu mandang itu yang buruk-buruk. Kita ini selalu mandang sesuatu itu yang tidak baik-baik. Di sisi yang buruk saja yang kita pandang. Akan tetapi keagungan dan kemuliaan Allah selalu tertutup di hadapan mata kita, selalu tertutup di dalam batin kita. Seperti yang kita sampaikan tadi, ketika kita tidak ada rezeki, tidak ada uang untuk kita dalam beraktivitas, pandanglah napas ente itu dari siapa. Ketika kita makan dengan makanan yang seadanya, pandanglah alhamdulillah kita masih bisa makan dengan selayaknya. Dan bagaimana saudara-saudara kita yang lain yang makannya melalui pipa, yang melalui selang. Kenapa Bapak Ibu sekalian kita itu terlalu sempit pikirannya sehingga memandang cuma keburukan-keburukan dan keburukan yang ada di dalam pikiran kita. Ketahui Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hal itu adalah penghalangnya adalah dosa-dosa yang kita perbuat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tertutuplah min ayatillah, tertutuplah tanda-tanda kekuasaan dan keagungan Allah dari pandangan kita, dari batin kita, dari hati kita. Sehingga mata kita, mata batin kita tidak bisa melihat keagungan dan kekuasaan Allah. Ibarat Pak itu seperti tabir, seperti khordeng, seperti tirai. Seolah-olah Pak di depan mata kita sekarang ini ada tirai yang menutupinya, sehingga kita tidak bisa memandang akan kekuasaan dan keagungan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah penghalang tersebut, tirai tersebut adalah buah dari dosa yang sudah kita perbuat selama ini, yang belum kita mohon ampunkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tirai tadilah penghalang bagi kita dalam melihat akan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka timbul Pak di dalam diri kita ini selalu marah dengan Allah. Maka timbullah di dalam diri kita ini selalu ngeluh. Ya Allah, ya masa dapat duit cuma segini, dari tadi pagi kerja dapat cuma 10.000.
Ya Allah, masa dari pagi sampai siang kerja, ya masa cuma dapat 15.000? Kenapa Bapak Ibu sekalian diri kita ini mengeluh? Karena kita tidak memandang akan keagungan dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa penghalang tersebut? Penghalang tersebut adalah dosa-dosa yang sudah kita perbuat, Pak. Maka perbanyaklah mohon ampun kepada Allah. Perbanyaklah mohon kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan pandangan kita terhadap kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salah satu jalan seseorang itu sampai kepada tahapan waliullah, kekasih Allah, salah satunya adalah beliau-beliau semua telah hilang darinya hijab penghalang untuk memandang akan kekuasaan dan keagungan Allah. Para kekasih-kekasih Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tirai yang menutupi mata hati dan mata zahirnya sudah Allah singkap, sehingga mereka selalu memandang setiap apa yang terjadi di muka bumi ini, setiap apa yang terjadi pada dirinya, pada apa yang diciptakan oleh Allah, semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada duit kita, tidak ada rezeki kita, tidak ada makan kita, itu sudah takdir dan garisan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak, daripada ciri-ciri orang-orang yang sudah mendapatkan sampai kepada tahapan atau akan masuk ke dalam tahapan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah hilang pandangan yang menghalangi mereka untuk memandang kekuasaan dan keagungan Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita semua selalu dijaga oleh Allah, selalu dilindungi oleh Allah, dan semoga kita selalu bisa menatap, merasakan akan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wa in kana lahu dzalika walau aradahu amrun bihi. Meskipun Pak telah kita sampaikan tadi, tiadalah Allah menguji seorang hamba melainkan kesanggupannya. Al-Habib Abdullah mengatakan, walaupun meskipun boleh-boleh saja bagi Allah memberikan kita kesulitan yang tidak kita sanggupin. Walaupun boleh saja bagi Allah untuk memberikan kita beban yang berat yang tidak kita sanggupi. Boleh saja Pak bagi Allah menguji kita dengan kesanggupan yang tidak bisa kita lewati. Karena itu semua sudah kehendak Allah. Itu semua sudah kekuasaan Allah. Kita ibaratkan seperti ini Pak. Saya punya peci Pak ya. Peci saya warnanya alhamdulillah agak putih. Cuma agak coklat sedikit. Saya punya peci Pak. Peci ini kepemilikannya punya saya. Kalaulah peci ini Pak, misal peci ini saya injak-injak, ataupun saya robek-robek ini peci, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, boleh tidak marah kira-kira? Kira-kira Pak, Bapak ada hak tidak untuk marah kalau peci ini saya rusak? Seharusnya tidak marah, karena peci ini saya yang punya, beli pakai duit saya. Kenapa Bapak nak marah? Bahasanya seperti itu Pak ya. Tidak ada hak Bapak nak marah, atau tidak ada hak para hadirin sekalian nak marah dengan peci yang saya rusak. Karena peci ini saya beli pakai duit saya sendiri, saya nyari dewe di mana tokonya dan saya beli dewe. Maka tidak ada hak untuk para hadirin sekalian untuk marah dengan peci yang saya rusak. Karena peci itu kepemilikan punya saya. Begitu juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita semua ini adalah milik Allah. Kita semua ini adalah ciptaan Allah. Boleh saja bagi Allah mau menghancurkan kita atau mau membinasakan kita. Boleh-boleh saja bagi Allah. Boleh-boleh saja bagi Allah mau menghinakan kita. Karena kita milik Allah. Mau saya buang ini peci, mau saya buang ke tong sampah, ya hak saya. Karena saya yang punya peci. Ibarat kata seperti itu Pak.
begitu jugalah Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita sebagai milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh saja bagi Allah membuat kita itu seperti apa, mengarahkan kita kemana. Akan tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah yang langsung berjanji dengan di dalam surah Al-Baqarah ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tiadalah Allah menguji seorang hamba melainkan kesanggupannya. Allah yang menjamin bahwa manusia itu tidak akan diuji melainkan kesanggupannya. Tapi kalau dari sisi bolehkah bagi Allah memberikan kita kebinasaan, memberikan kita kesulitan melalui kesanggupan kita, boleh-boleh saja bagi Allah. Karena kita milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kepadanya lah kita kembali. Li'anna lahu an yaf'ala fi mulkihi wa sultanihi ma yasha. Karena Allah lah Subhanahu wa ta'ala, beliau yang mampu untuk berbuat, yang boleh untuk berbuat, yang memiliki hak untuk berbuat di dalam kerajaannya, di dalam kekuasaannya, di dalam pengaruhnya, sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah itu berbuat sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selalulah kita memohon kepada Allah untuk diarahkan dalam keadaan yang baik, Pak. Selalulah memohon kepada Allah untuk selalu dimantapkan hati kita, selalu di dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa, Pak? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, akan ada di suatu masa, di suatu zaman, manusia di paginya beriman, kemudian di petangnya mereka kafir. Di paginya mereka kafir, di petangnya mereka beriman. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita selalu senantiasa berlindung kepada Allah. Ya Allah, tetapkanlah hidayah pada diri kami. Ya Allah, tetapkanlah petunjuk yang baik di dalam diri dan di dalam hati kami. Ya Allah, tetapkanlah iman dan ketakwaan, ya Allah, di diri, jiwa dan hati kami, ya Allah. Itu Pak doa kita. Dan doa itu termasuk doa yang wajib kita baca, Pak, di dalam sehari 5 kali kita baca. Di mana Ustaz lokasinya? Di mana Pak lokasinya, Pak? Doa itu selalu kita sebutin. Dan wajib kita sebutin sehari 5 kali. Itu minimal. Minimal tuh Pak, sehari 5 kali. Lebih malah. Di mana Pak? Doa itu terus-terus kita baca. Dan doa itu termasuk doa yang wajib. Apa Pak? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami kepada jalan yang lurus. Itu termasuk doa yang wajib Pak kita baca di dalam sholat. Kalau tidak kita baca, maka tidak sahlah sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ya Allah di dalam jalan yang lurus. Ya Allah, beri petunjuk kepada kami ya Allah, bukakan pintu hidayah bagi kami ya Allah. Nah itu Pak. Jadi doa yang harus kita panjatkan selalu senantiasa kepada Allah adalah memohon kepada Allah senantiasa memberikan kita hidayah. Niscaya Pak, kalaulah sedetik saja hidayah tidak hadir di dalam diri kita, maka mungkin kita sudah tidak lagi dalam keadaan Islam, Pak. Sedetik saja hidayah tidak ada di dalam jiwa kita, di dalam raga kita, di dalam hati kita, maka kita sudah mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selalulah tanamkan doa kita itu, ya Allah, tunjukkanlah kami ya Allah di jalan yang lurus. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, telah kita ketahui bahwa Allah itu berbuat sesuai dengan yang Allah kehendaki. Walakinnahu subhanahu qad khaffafa wa yassara. Kama qala ta'ala, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifan. Akan tetapi Allah
pun yang menjamin bahwasanya walakinnahu subhanahu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menjamin bahwasanya qad khaffafa wa yassara, maka sungguh segala amal perbuatanmu dalam kehidupan di dunia, sungguh kata Allah telah aku ringankan dan telah aku berikan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu an yukhaffifa ankum, maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi kalian hamba-hambanya Allah dalam sebuah keringanan bagi diri kalian. Wa khuliqal insanu dha'ifan, dan Allah jadikan kalian manusia sebagai manusia yang lemah. Jadi Pak, kita ini lemah. Kita ini tidak mampu apa-apa. Kita ini tidak mampu melakukan sesuatu apapun. Kita tidak mampu berbuat apapun. Contoh gini Pak, mungkin ketika kita dan sesuatu itu bisa terjadi sesuai dengan keinginan kita, kita menganggap, oh iya berarti akulah yang mampu untuk melakukannya. Seperti gini Pak, saya punya teh di depan mata saya, di depan pandangan saya ada teh. Kemudian ketika saya minum ini teh, mungkin saya akan menganggap bahwa dengan tangan saya dan dengan kemauan saya lah saya bisa minum. Kalau berhasil Pak, kalau berhasil. Cuman terkadang kita baru sadar bahwa semua itu bukan kehendak kita ketika sesuatu itu gagal. Ketika saya nak minum, tiba-tiba ada orang yang lewat di depan muka saya, ternyata air tadi jatuh. Sadar, oh minumnya saya tadi bukan kehendak saya. Ternyata minumnya saya tadi kalaulah bukan kehendak Allah, maka tidak akan bisa sampai, tidak akan bisa saya nikmati. Sadarlah kita Pak, tiadalah yang dapat terjadi di muka bumi ini atas seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, jangan menganggap ketika kita sholat itu karena kehendak kita sendiri, karena kemauan kita sendiri. Karena kalau itu yang kita timbul di dalam diri, maka kita akan menganggap bahwa saya suci dengan sholat kita, karena kita yang mengusahakan kita sholat. Begitu Pak ya. Kalau kita menganggap sholat itu karena jeripayah kita, maka kita akan menganggap dengan jeripayah inilah aku mulia. Tapi Pak, jangan pandang seperti itu. Aku bisa sholat, aku bisa beribadah kepada Allah karena Allah masih mengizinkan aku untuk sujud di hadapannya. Ketika kita mandang seperti itu Pak, tidaklah kita memandang sholat kita tadi membuat kita mulia. Akan tetapi selalu senantiasa kita merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat kita pun bukan karena kita, tapi atas seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah itu yang kita pandang, insya Allah kita selalu senantiasa dalam ketawaduan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah majelis ta'lim yang dimuliakan oleh Allah. Di